Di hari ulang tahunku, di depan semua teman-teman kami, tunanganku melamarku dengan romantis dan air mata yang terlihat sangat tulus. Lalu dengan senyuman manis aku menjawab lamarannya. Iya, aku mau menikah denganmu, Mas. Tapi setelah aku menjawab, dia langsung tertawa kencang dan berkata, "Itu cuma prank, aku bercanda, dasar bodoh." Teman-temannya tertawa, dan mereka merekam reaksiku, lalu diupload ke akun media sosial sampai viral di mana-mana. Saat itu aku hanya diam, tapi kujalankan sebuah misi rahasia. Dan 1 minggu kemudian, dia datang menangis bersujud di kakiku. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam kafe malam itu terasa begitu berbeda dari biasanya. Lampu-lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan yang hangat, memantul indah di setiap sudut ruangan yang telah didekorasi sedemikian rupa. Balon-balon udara disusun rapi di sudut ruangan, sementara kelopak bunga mawar bertaburan di lantai membentuk jalan setapak menuju sebuah panggung kecil di tengah ruangan. Dita berdiri di sana dengan perasaan campur aduk. Ia meremas ujung pakaian gamisnya yang berbahan lembut untuk menyalurkan rasa gugup yang sejak tadi menyelimuti hatinya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-25, dan Radit, kekasih yang telah mendampinginya selama 3 tahun terakhir, bersikeras untuk merayakannya di tempat mewah ini. Dita sebenarnya bukan tipe wanita yang menyukai keramaian atau kemewahan yang berlebihan, namun melihat antusiasme Radit, ia tidak tega untuk menolak. Radit malam itu terlihat sangat tampan dengan kemeja rapi yang membalut tubuhnya. Ia berdiri di atas panggung kecil itu, memegang mikrofon dengan percaya diri. Senyumnya merekah lebar, senyuman yang dulu membuat Dita jatuh hati saat mereka berdua belum memiliki apa-apa. Di sekeliling mereka, teman-teman Radit dan beberapa teman Dita sudah berkumpul. Ada Yanita yang berdiri tidak jauh dari panggung, memegang ponselnya dengan posisi siap merekam. Dita berpikir mungkin Yanita ingin mengabadikan momen ulang tahun ini sebagai kenang-kenangan. Musik akustik yang romantis mulai mengalun lembut, meredam suara percakapan para tamu undangan yang hadir. Jantung Dita berdegup kencang, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Radit mulai berbicara, suaranya terdengar berat dan berwibawa melalui pengeras suara. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua teman yang sudah hadir, lalu matanya terkunci menatap Dita. Radit mulai bercerita tentang perjalanan cinta mereka. Ia menceritakan bagaimana Dita adalah wanita yang paling sabar, wanita yang selalu ada di sampingnya saat ia sedang merintis karir dari nol, saat ia belum punya mobil mewah, dan saat dompetnya masih tipis. Kata-kata Radit begitu manis dan menyentuh hati. Dita merasakan matanya mulai memanas. Air mata haru mendesak ingin keluar. Ia teringat masa-masa sulit itu, saat ia harus menyisihkan gaji bulanannya untuk membantu modal usaha Radit diam-diam, atau saat ia membawakan bekal makan siang agar Radit bisa berhemat. Semua pengorbanan itu terasa terbayar lunas malam ini. Radit tidak melupakannya. Radit menghargainya. Suasana semakin hening ketika musik perlahan meredup. Radit turun dari panggung dan berjalan perlahan mendekati Dita. Langkah kakinya mantap. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Yanita terlihat semakin sibuk mengarahkan kamera ponselnya, memastikan tidak ada detik yang terlewat. Radit berhenti tepat di hadapan Dita, menatapnya dalam-dalam. Tatapan itu terlihat begitu tulus, penuh dengan cinta dan harapan. Tanpa aba-aba, Radit menekuk satu lututnya, merendahkan tubuhnya di hadapan Dita. Suara pekikan tertahan terdengar dari beberapa tamu wanita. Dita menutup mulutnya dengan kedua tangan, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Radit merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Dengan gerakan perlahan, ia membuka kotak itu. Sebuah cincin bertahta berlian berkilauan di bawah sorot lampu kafe. Cincin itu begitu indah, jauh lebih indah dari apapun yang pernah Dita bayangkan. Dita gemetar. Seluruh tubuhnya terasa lemas oleh kebahagiaan yang meluap-luap. Radit menatap mata Dita dan mengucapkan kalimat yang sudah lama Dita tunggu. Ia meminta Dita untuk menjadi pendamping hidupnya, menjadi satu-satunya wanita yang akan menemaninya hingga tua nanti. Suara Radit terdengar bergetar, seolah ia juga sedang menahan tangis haru. Dita tidak bisa lagi membendung air matanya. Butiran bening itu mengalir deras membasahi pipinya. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia malam ini. Di hadapan teman-temannya, di hari ulang tahunnya, pria yang dicintainya melamarnya dengan cara yang begitu romantis. Dita menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia menurunkan tangannya dari wajah,
menampilkan senyuman paling manis yang ia miliki meski bibirnya bergetar. Dengan suara lembut namun yakin, Dita menjawab lamaran itu. Ia mengatakan bahwa ia bersedia menikah dengan Radit, bersedia menghabiskan sisa hidupnya bersama pria itu. Ruangan itu seketika pecah oleh suara tepuk tangan. Teman-teman mereka bersorak memberikan selamat. Dita mengulurkan tangan kirinya, membiarkan Radit menyematkan cincin itu di jari manisnya. Ia merasa dunianya begitu sempurna. Semua keraguan, semua lelah, dan semua penantian panjangnya bermuara pada momen indah ini. Ia membayangkan masa depan yang cerah, membangun rumah tangga yang bahagia bersama Radit, dan merawat ibu Puji bersama-sama. Dita menatap wajah Radit, menunggu pria itu bangkit dan memeluknya. Namun, di detik-detik terakhir sebelum cincin itu menyentuh kulit jarinya, Dita melihat sesuatu yang aneh. Sudut bibir Radit yang tadinya menyunggingkan senyum haru, tiba-tiba berubah. Ada kilatan aneh di matanya, sebuah ekspresi yang tidak bisa Dita artikan sebagai cinta. Itu adalah tatapan mengejek. Waktu seolah berhenti berputar tepat ketika cincin itu ditarik kembali oleh Radit, sebelum sempat melingkar di jari Dita. Senyuman manis di wajah Radit lenyap seketika, digantikan oleh tawa yang meledak keras dan memekakkan telinga. Radit bangkit berdiri dengan cepat, menjauhkan kotak cincin itu dari jangkauan Dita sambil terus tertawa terbahak-bahak. Dita terpatung. Tangannya masih terulur di udara, kosong dan hampa. Otaknya masih berusaha memproses perubahan situasi yang begitu drastis dalam hitungan detik. Suara tepuk tangan yang tadi terdengar meriah kini berubah menjadi riuh rendah tawa yang menyakitkan. Radit berteriak lantang sambil menunjuk wajah Dita yang masih basah oleh air mata. Ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah lelucon. Ia mengatakan bahwa itu hanya prank. Kata-kata kasar mulai keluar dari mulut pria yang baru saja berlutut itu. Radit menyebut Dita bodoh, karena begitu mudah percaya bahwa pria sepertinya akan menikahi wanita yang membosankan seperti Dita. Tawa Radit semakin kencang, menggema di seluruh ruangan kafe, diikuti oleh tawa teman-temannya yang lain. Yanita, yang sejak tadi merekam, kini mendekat dengan lensa kamera yang hampir menempel ke wajah Dita, berusaha menangkap ekspresi syok dan hancur yang terpancar jelas di wajah Dita. Dita menurunkan tangannya perlahan. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Bukan dingin karena pendingin ruangan, melainkan dingin yang menusuk tulang akibat pengkhianatan yang begitu kejam. Ia melihat sekeliling. Wajah-wajah yang tadi ia kira ikut berbahagia, ternyata adalah wajah-wajah yang menertawakannya. Mereka semua tahu. Semua orang di ruangan ini tahu bahwa ini adalah rencana untuk mempermalukannya, dan tidak ada satupun yang memberitahunya. Yanita masih terus merekam sambil tertawa cekikikan. Sesekali melontarkan komentar mengejek tentang betapa polosnya ekspresi Dita saat mengira lamaran itu nyata. Radit dengan santai menjelaskan kepada teman-temannya, dan kepada kamera yang dipegang Yanita, bahwa video ini akan meledak di media sosial. Ia membual tentang engagement, tentang jumlah penonton, dan tentang betapa viralnya reaksi Dita nanti. Bagi Radit, perasaan Dita tidak ada harganya dibandingkan dengan popularitas maya yang ia kejar. Ia bahkan dengan tega mengatakan bahwa cincin berlian itu hanyalah properti sewaan, bukan cincin asli. Ia tidak sudi membelikan cincin mahal untuk wanita yang menurutnya tidak punya kelas seperti Dita. Dita masih diam. Tidak ada teriakan marah, tidak ada amukan, dan tidak ada tangis histeris yang diharapkan oleh Radit dan Yanita untuk konten mereka. Air mata Dita berhenti mengalir. Ia menghapusnya dengan punggung tangan dalam gerakan yang tenang dan terukur. Di dalam hatinya, rasa cinta yang selama 3 tahun ia pupuk dengan kesabaran, hancur berkeping-keping detik itu juga, berubah menjadi debu yang tak berjejak. Namun anehnya, di balik kehancuran itu, muncul sebuah kekuatan baru. Sebuah kesadaran yang menampar logikanya. Ia sadar siapa Radit sebenarnya. Pria di hadapannya ini bukanlah pangeran yang ia impikan, melainkan parasit yang selama ini hidup dari kebaikan hatinya. Dita menatap Radit tepat di manik matanya. Tatapan Dita yang biasanya lembut dan hangat, kini berubah menjadi tatapan kosong yang tajam dan menusuk. Radit yang sedang tertawa sempat terdiam sesaat ketika melihat sorot mata itu, namun egonya yang terlalu tinggi membuatnya mengabaikan peringatan alam bawah sadarnya. Radit kembali mengejek Dita, menyuruhnya untuk tidak terlalu baper karena ini hanya hiburan semata. Ia bahkan menyuruh Dita untuk tersenyum ke kamera, agar videonya lebih bagus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dita membalikkan badan. Ia mengambil tasnya yang tergeletak di kursi. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Ia berjalan membelah kerumunan orang-orang yang masih menertawakannya. Suara tawa mereka terdengar seperti gonggongan serigala di telinga Dita, namun ia tidak peduli lagi. Ia tidak menoleh sedikitpun meski Radit meneriakinya, bertanya mau kemana ia pergi. Dita terus berjalan keluar dari kafe mewah itu,
meninggalkan pesta ulang tahun yang telah berubah menjadi neraka. Udara malam di luar kafe menerpa wajahnya, memberikan sedikit kelegaan pada dadanya yang sesak. Dita berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi lewat. Tangannya mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih. Di dalam benaknya, ia tidak sedang meratapi nasib. Pikirannya justru bekerja sangat cepat, menyusun potongan-potongan fakta. Semua aset yang dipamerkan Radit, semua modal usaha, bahkan ide-ide konten yang membuat Radit terkenal, semuanya berasal dari Dita. Selama ini Dita memilih diam di balik layar, karena ia tulus mencintai Radit. Tapi malam ini, ketulusan itu telah dibunuh secara paksa. Dita masuk ke dalam taksi yang berhenti di depannya. Saat mobil berjalan menjauh, Dita menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya datar, namun hatinya telah membulatkan tekad. Misi rahasia itu harus dimulai malam ini juga. Tidak akan ada lagi Dita yang bodoh. Yang ada hanyalah Dita yang akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Malam itu, dunia maya seolah meledak oleh sebuah video berdurasi 3 menit yang diunggah oleh akun milik Radit. Judulnya begitu provokatif dan dirancang khusus untuk memancing perhatian siapa saja yang melihatnya. Dalam hitungan jam, video lamaran yang berubah menjadi lelucon kejam itu telah dibagikan ribuan kali di berbagai platform media sosial. Kolom komentar dibanjiri oleh reaksi netizen yang beragam, namun sebagian besar justru ikut menertawakan kenaifan Dita. Wajah Dita yang menangis haru, lalu berubah menjadi bingung dan terpukul, dijadikan bahan meme dan lelucon oleh orang-orang yang tidak memiliki empati. Potongan video saat Radit berteriak, "Dasar bodoh," menjadi suara latar yang tren di aplikasi video pendek, digunakan oleh ribuan orang untuk konten parodi mereka sendiri. Radit dan Yanita merayakan keberhasilan konten mereka di sebuah restoran cepat saji yang buka 24 jam. Mereka duduk berhadapan sambil tidak henti-hentinya menatap layar ponsel masing-masing. Radit tersenyum lebar melihat jumlah pengikutnya yang melonjak tajam dalam waktu singkat. Angka di profil media sosialnya terus bertambah setiap detiknya. Seiring dengan masuknya notifikasi tawaran kerjasama dari berbagai jenama kecil yang ingin menumpang viral. Yanita juga tidak kalah senang. Karena namanya ditandai dalam setiap unggahan Radit, membuat akun pribadinya ikut kebanjiran pengikut baru. Mereka berdua tertawa puas, merasa bahwa ide gila mereka adalah langkah jenius dalam strategi pemasaran diri. Bagi mereka, Dita hanyalah batu loncatan, sebuah korban yang harus ada demi mencapai puncak popularitas yang mereka idamkan selama ini. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah yang terbesit di hati mereka, karena di mata mereka, emosi manusia hanyalah komoditas yang bisa diperjualbelikan demi konten. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana yang asri dan tenang, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Dita baru saja sampai di rumah Ibu Puji. Mata Ibu Puji bengkak karena menangis. Rupanya, salah satu tetangga yang iseng telah mengirimkan tautan video viral itu kepada Ibu Puji. Hati ibu mana yang tidak hancur melihat putri kesayangannya dipermalukan di depan umum dan ditertawakan oleh jutaan orang asing di internet. Saat Dita melangkah masuk ruang tamu, Ibu Puji langsung berlari memeluknya erat. Isak tangis wanita parubaya itu pecah seketika, memenuhi ruang tamu yang sunyi. Ibu Puji mengusap punggung Dita berkali-kali, menggumamkan kata-kata penghiburan, mengatakan bahwa Radit adalah laki-laki jahat yang tidak pantas ditangisi. Ibu Puji siap melabrak Radit malam itu juga jika Dita memintanya, namun Dita justru diam saja dalam pelukan ibunya. Dita tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis di dalam taksi tadi. Wajahnya kini terlihat sangat tenang. Sebuah ketenangan yang justru membuat siapapun yang melihatnya akan merasa gentar. Ia melepaskan pelukan Ibu Puji dengan lembut, lalu menuntun ibunya untuk duduk di sofa. Dita mengambilkan segelas air putih hangat untuk ibunya, meminta beliau untuk tenang dan tidak perlu memikirkan video tersebut. Dita meyakinkan Ibu Puji bahwa ia baik-baik saja dan tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja tanpa konsekuensi. Setelah memastikan Ibu Puji sedikit lebih tenang dan masuk ke kamar untuk beristirahat, Dita masuk ke kamarnya sendiri. Ia mengunci pintu, lalu duduk di depan meja kerjanya. Dita membuka laptopnya yang selama ini menjadi saksi bisu kerja kerasnya. Cahaya layar laptop menerangi wajah Dita yang datar tanpa ekspresi. Jemarinya menari lincah di atas papan ketik, membuka beberapa folder rahasia yang selama ini ia simpan dengan rapi. Folder-folder itu berisi dokumen digital, perjanjian kontrak, dan data keuangan yang sangat rinci. Selama 3 tahun menjalin hubungan dengan Radit, Dita bukan hanya sekadar pacar yang menemani dari nol. Dita adalah otak di balik semua bisnis yang dijalankan Radit. Dita adalah investor bayangan yang menyuntikkan dana, membuat konsep kreatif, hingga mengatur strategi pemasaran. Radit hanyalah wajah yang tampil di depan layar, sementara Dita adalah mesin penggeraknya. Namun karena rasa cintanya yang begitu besar dan sifatnya yang tidak ingin menonjol,
Dita membiarkan semua aset dan kontrak atas nama Radit, tetapi dengan satu klausul tambahan yang ia sisipkan di setiap perjanjian kerjasama, klausul 14. Klausul 14 adalah sebuah pasal pengaman yang dibuat Dita sejak awal, sebuah insting waspada yang entah mengapa ia tuliskan dulu. Pasal itu menyatakan bahwa jika terjadi sengketa atau pelanggaran etika berat, pihak pemodal utama, yang secara hukum tercatat sebagai perusahaan cangkang milik Dita, berhak menarik seluruh aset dan membekukan operasional bisnis secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dita menatap layar laptopnya, membaca ulang pasal tersebut. Dulu ia berpikir tidak akan pernah menggunakan pasal ini. Dulu ia berpikir pasal ini hanya formalitas belaka. Namun malam ini, pasal itu menjadi senjata mematikan yang ia genggam. Dita mengambil ponselnya, lalu menekan sebuah nomor yang jarang ia hubungi. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum akhirnya suara seorang pria menjawab di ujung sana. Itu adalah pengacara kepercayaan keluarga mendiang ayahnya. Dengan suara yang dingin dan tegas, Dita memberikan instruksi singkat namun padat. Ia meminta pengacaranya untuk mengaktifkan klausul 14 mulai besok pagi. Tarik semua aset, bekukan semua akses, dan pastikan tidak ada Rp1 pun yang tersisa. Misi balas dendam telah dimulai, bukan dengan teriakan atau status galau di media sosial, melainkan dengan satu tanda tangan digital yang akan meruntuhkan kerajaan kecil Radit dalam sekejap. 3 hari berlalu sejak kejadian di kafe itu. Radit merasa dirinya sedang berada di puncak dunia. Ia berjalan dengan dagu terangkat tinggi kemanapun ia pergi. Video prank lamaran itu masih terus menjadi pembicaraan hangat. Radit bahkan diundang sebagai bintang tamu di beberapa podcast lokal untuk menceritakan sisi lain dari video tersebut, di mana ia dengan lancar berbohong dan memutarbalikkan fakta, membuat seolah-olah Dita adalah wanita posesif yang memang pantas mendapatkan perlakuan itu. Tawaran endorsement produk mengalir deras ke surat elektronik manajemennya. Radit merasa bahwa keputusannya untuk mempermalukan Dita adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah ia buat. Ia mulai merencanakan untuk membeli mobil sport baru guna menunjang penampilannya yang semakin terkenal. Yanita juga semakin menempel pada Radit. Ia sering terlihat bersama Radit dalam setiap kesempatan, membuat konten bersama, dan menikmati fasilitas mewah yang Radit pamerkan. Mereka berdua seolah lupa bahwa ada hati manusia yang telah mereka hancurkan hingga menjadi debu. Mereka terlalu sibuk dengan notifikasi media sosial yang tidak henti-hentinya berbunyi, memberikan validasi semu atas eksistensi mereka. Di sisi lain, Dita benar-benar menghilang dari radar. Ia menonaktifkan akun media sosial pribadinya, menutup akses bagi siapa saja yang ingin mencari tahu keberadaannya. Sikap diam Dita ini justru disalahartikan oleh Radit. Radit berpikir bahwa Dita ketakutan, malu, dan tidak berani melawannya. Radit bahkan sempat membuat lelucon di siaran langsungnya, mengatakan bahwa mantan yang baperan pasti sedang menangis di pojokan kamar. Para penonton siaran langsung itu tertawa, memberikan hadiah virtual yang bisa ditukar dengan uang tunai, membuat Radit semakin besar kepala. Namun, di balik keheningan itu, Dita sedang bekerja dalam senyap. Ia tidak pergi kemana-mana. Ia tetap berada di rumah, duduk di depan laptopnya dari pagi hingga malam. Dita sedang mengumpulkan bukti-bukti digital yang lebih kuat. Ia mengunduh semua riwayat percakapan, bukti transfer bank selama 3 tahun terakhir yang menunjukkan aliran dana dari rekening pribadinya ke rekening bisnis Radit, serta rekaman suara rapat di mana Radit mengakui bahwa ia tidak paham apa-apa soal bisnis dan menyerahkan semuanya pada Dita. Dita menyusun semua itu menjadi sebuah berkas rapi yang siap diledakkan pada waktu yang tepat. Ia tidak terburu-buru. Ia seperti seorang predator yang mengintai mangsanya dengan sabar, menunggu saat mangsanya lengah dan merasa paling aman. Dita juga menghubungi pihak bank dan memblokir akses kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang oleh Radit. Kartu itu sebenarnya terhubung langsung dengan rekening utama Dita, sebuah fasilitas yang Dita berikan agar Radit bisa menjamu klien bisnisnya dengan layak. Siang itu, Radit sedang mengadakan pertemuan makan siang dengan seorang perwakilan dari jenama pakaian terkenal di sebuah restoran mewah di pusat kota. Ia berniat menandatangani kontrak kerja sama eksklusif sebagai duta merek. Radit memesan makanan paling mahal di menu, ingin menunjukkan kelasnya di depan calon mitra bisnisnya. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, membanggakan statistik akun media sosialnya dan pengaruh yang ia miliki terhadap generasi muda. Sang perwakilan jenama tampak terkesan dengan presentasi Radit. Meskipun sebenarnya semua data dan portofolio yang Radit tunjukkan adalah hasil kerja keras Dita yang ia klaim sebagai miliknya sendiri. Setelah makan siang selesai dan pembicaraan bisnis mencapai titik temu, Radit memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Dengan gaya yang dibuat sekeren mungkin, ia mengeluarkan kartu kredit berwarna hitam dari dompetnya dan meletakkannya di atas nampan tagihan. Ia tersenyum pada mitra bisnisnya, mengatakan bahwa makan siang ini ia yang traktir sebagai tanda awal kerjasama yang baik.
Pelayan itu mengambil kartu tersebut dan membawanya ke kasir. Radit kembali melanjutkan obrolannya, membayangkan betapa besarnya komisi yang akan ia terima nanti. Namun, 5 menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah canggung dan sedikit tidak enak hati. Ia membungkuk sedikit dan berbisik pelan di dekat telinga Radit. Namun suaranya masih cukup terdengar oleh orang yang duduk di seberang meja. Pelayan itu mengatakan bahwa kartu kredit Radit ditolak oleh mesin. Radit terkejut bukan main. Alisnya berkerut tajam. Ia merasa itu tidak mungkin terjadi karena ia tahu limit kartu itu sangat besar. Dengan suara sedikit meninggi, Radit menyuruh pelayan itu untuk mencobanya lagi, yakin bahwa itu hanyalah kesalahan jaringan atau mesin bank yang sedang bermasalah. Pelayan itu menuruti permintaan Radit dan kembali ke kasir. Radit mencoba tertawa renyah untuk mencairkan suasana yang mulai terasa kaku. Ia beralasan pada mitra bisnisnya bahwa sistem perbankan di negara ini memang sering mengalami gangguan. Namun, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia diam-diam mengecek aplikasi perbankan di ponselnya di bawah meja. Jantungnya berdegup kencang saat melihat notifikasi aneh di layar ponselnya. Akses dibekukan. Pelayan itu kembali lagi, kali ini menggelengkan kepala dengan lebih tegas. Ia mengatakan bahwa kartu tersebut tetap tidak bisa digunakan dan statusnya ditolak oleh bank penerbit. Wajah Radit memerah padam karena malu. Ia terpaksa mengeluarkan kartu debit pribadinya yang lain, namun saldo di dalamnya ternyata tidak cukup untuk membayar tagihan makan siang yang jumlahnya jutaan rupiah itu. Situasi menjadi sangat memalukan. Mitra bisnis Radit yang tadinya terkesan, kini menatapnya dengan pandangan menilai yang berbeda. Tatapan curiga mulai terlihat. Akhirnya, mitra bisnis itulah yang membayar tagihan makan siang mereka. Radit berusaha meminta maaf dan berjanji akan menggantinya nanti, tapi suasana sudah berubah drastis. Pertemuan itu diakhiri dengan canggung. Saat Radit berjalan keluar dari restoran, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Firasat buruk mulai merayap di punggungnya. Ia mencoba menelepon layanan pelanggan bank dengan panik sambil berjalan menuju tempat parkir. Namun tidak ada jawaban yang memuaskan selain informasi bahwa pemblokiran dilakukan atas permintaan pemegang rekening utama. Radit terdiam di tengah trotoar yang panas. Ia baru sadar, selama ini ia lupa bahwa pemegang rekening utama kartu itu bukanlah dirinya, melainkan Dita. Ini adalah guncangan pertama dari badai besar yang sedang menuju ke arahnya. Matahari pagi menembus celah tirai apartemen Radit, namun kehangatannya tidak mampu mencairkan suasana beku yang melanda pagi itu. Radit terbangun dengan perasaan gelisah yang tidak beralasan. Sisa-sisa kecemasan dari kejadian kartu kredit yang ditolak kemarin siang masih membekas di benaknya. Ia berusaha menepis pikiran negatif itu dengan meyakinkan diri bahwa hari ini akan jauh lebih baik. Tangan kanannya meraba sisi tempat tidur untuk mencari ponsel pintarnya. Sebuah ritual wajib yang ia lakukan setiap bangun tidur untuk mengecek jumlah like dan komentar di media sosialnya. Bagi Radit, angka-angka itu adalah sarapan paginya, sumber energi yang memberinya rasa percaya diri semu untuk menghadapi dunia. Ia membuka kunci layar ponsel dengan mata yang masih setengah terpejam, lalu mengetuk ikon aplikasi berbagi video yang menjadi ladang uang utamanya selama ini. Namun, bukannya melihat deretan notifikasi pujian atau angka pengikut yang bertambah, mata Radit justru terbelalak lebar melihat sebuah kotak peringatan berwarna merah yang memenuhi layar ponselnya. Pesan itu singkat namun mematikan. Akun bisnis Radit, yang telah memiliki jutaan pengikut dan menjadi satu-satunya sumber penghasilan besarnya, telah ditangguhkan sementara. Radit terlonjak bangun dari tempat tidur seolah tersengat listrik. Jantungnya berpacu cepat saat ia membaca keterangan lebih lanjut di bawah peringatan tersebut. Tertulis dengan jelas bahwa penangguhan akun dilakukan karena adanya klaim pelanggaran hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh sebuah firma hukum ternama. Radit merasa kakinya lemas seketika. Ia mencoba memuat ulang halaman profilnya berkali-kali, berharap ini hanya kesalahan sistem atau gangguan jaringan internet, namun hasilnya tetap sama. Halaman profil yang biasanya menampilkan wajah tampannya dan konten-konten prank yang viral itu kini kosong melompong, digantikan oleh gambar abu-abu dengan tulisan, pengguna tidak ditemukan. Kepanikan mulai menjalar ke seluruh tubuh Radit. Ia segera membuka aplikasi media sosial lainnya, berharap setidaknya akun pendukungnya masih aman. Namun, mimpi buruk itu ternyata terjadi secara serentak. Akun di 2 platform besar lainnya juga mengalami nasib serupa. Konten-konten videonya dihapus paksa oleh pihak platform karena laporan hak cipta yang valid. Radit tidak mengerti apa yang terjadi. Ia merasa semua konten itu adalah miliknya, wajahnya yang ada di sana, suaranya yang terdengar di sana. Ia tidak pernah menyadari bahwa secara hukum, konsep, naskah, dan hak cipta intelektual dari semua konten tersebut telah didaftarkan secara resmi oleh Dita atas nama perusahaan manajemen yang Dita kelola. Selama ini Dita bekerja dalam diam,
melindungi aset intelektual yang ia ciptakan, dan kini perlindungan itu berbalik menjadi senjata yang membungkam Radit. Tanpa akun-akun itu, Radit hanyalah seorang pria biasa tanpa panggung, tanpa suara, dan yang paling parah, tanpa pemasukan. Belum sempat Radit mencerna bencana digital yang menimpanya, bel pintu apartemennya berbunyi nyaring dan tidak sabaran. Radit mengacak-acak rambutnya frustrasi, lalu berjalan gontai menuju pintu depan. Ia mengintip dari lubang pintu dan melihat dua orang pria, berbadan tegap mengenakan seragam petugas lapangan dari sebuah perusahaan pembiayaan kendaraan. Firasat buruk kembali menghantam ulu hatinya. Dengan tangan gemetar, Radit membuka pintu. Tanpa basa-basi, salah satu petugas itu menunjukkan surat tugas dan dokumen penyitaan. Mereka menjelaskan bahwa mobil mewah yang selama ini Radit kendarai, dan ia pamerkan sebagai simbol kesuksesannya, harus ditarik paksa hari ini juga. Alasannya sangat sederhana namun memalukan, yaitu cicilan bulanan yang telah menunggak dan adanya pembatalan sepihak dari penjamin utama kredit tersebut. Radit berusaha berdebat dengan suara tinggi, mencoba mengintimidasi petugas dengan statusnya sebagai influencer terkenal. Ia berteriak bahwa ini pasti ada kesalahan, bahwa ia punya uang untuk membayarnya, dan ia akan menuntut perusahaan pembiayaan itu karena telah lancang mengganggunya pagi-pagi. Suara keributan itu memancing perhatian penghuni apartemen lain. Beberapa tetangga mulai membuka pintu dan mengintip dari lorong, berbisik-bisik melihat keributan di depan unit Radit. Rasa malu mulai membakar wajah Radit. Ia sadar bahwa ia tidak bisa mengelak. Selama ini, Dita lah yang mengatur auto debit cicilan mobil itu dari rekening pribadinya. Radit tidak pernah tahu menahu soal tanggal jatuh tempo atau nominal pasti cicilannya, karena ia hanya terima beres. Kini, setelah Dita memutus aliran dana itu, realitas pahit langsung menghantam Radit tanpa ampun. Petugas leasing itu tidak peduli dengan ancaman kosong Radit. Mereka tetap meminta kunci mobil dengan tegas. Radit, yang merasa terpojok dan ditonton oleh tetangganya, akhirnya menyerahkan kunci mobil itu dengan kasar. Ia membanting pintu apartemennya setelah petugas itu pergi, lalu menyandarkan punggungnya di balik pintu sambil merosot ke lantai. Napasnya memburu. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah ia bangun tidur, dua pilar utama kehidupannya, karir digital dan kendaraan mewahnya, telah runtuh. Ia merasa seperti sedang bermimpi buruk dan ingin segera bangun. Tapi rasa sakit di kepalanya menyadarkan bahwa ini adalah kenyataan. Radit mencoba menghubungi Yanita, berharap mendapatkan sedikit dukungan emosional atau setidaknya teman untuk berbagi kekesalan. Telepon tersambung. Radit mulai menumpahkan kekesalannya, menceritakan tentang akunnya yang hilang dan mobilnya yang ditarik leasing dengan nada berapi-api. Namun, respons Yanita di ujung sana terdengar dingin dan berjarak. Tidak ada nada simpati yang biasanya Yanita tunjukkan. Yanita justru terdengar gelisah dan terburu-buru ingin mengakhiri pembicaraan. Yanita beralasan bahwa ia sedang sibuk ada pemotretan dan tidak bisa bicara lama-lama. Radit bisa merasakan perubahan nada bicara itu. Yanita, yang selama ini menempel padanya seperti parasit saat ia sedang jaya, kini mulai mencium bau kehancuran. Gadis itu adalah tipe orang yang hanya mau ada di saat senang, dan insting oportunisnya memberitahu untuk segera menjauh sebelum ia ikut terseret dalam masalah Radit. Radit menutup telepon dengan perasaan kecewa yang mendalam. Ia merasa sendirian di tengah badai yang semakin mengganas. Siang harinya, masalah lain muncul bertubi-tubi seolah sudah dijadwalkan dengan rapi. Koneksi internet di apartemennya mendadak mati. Saat Radit menelepon penyedia layanan, ia diberitahu bahwa langganannya telah diputus atas permintaan pelanggan. Kemudian, token listrik apartemennya mulai berbunyi menandakan kuota yang menipis. Padahal biasanya Dita selalu mengisinya secara otomatis setiap awal bulan. Radit mengecek saldo di rekening pribadinya melalui mobile banking, dan ia hampir pingsan melihat angkanya. Saldonya sangat minim, hanya cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Selama ini ia hidup boros, menghamburkan uang untuk gaya hidup, pesta, dan barang-barang branded yang tidak memiliki nilai investasi, karena ia selalu merasa aman dengan dukungan finansial Dita yang tidak pernah putus. Ia tidak pernah menabung, tidak pernah berinvestasi, dan sekarang ia benar-benar telanjang tanpa perlindungan finansial sedikitpun. Di tengah keputusasaan itu, Radit teringat satu hal yang bisa menjadi penyelamatnya. Ia ingat bahwa ia memiliki jadwal pertemuan penting dengan seorang investor besar lusa nanti. Pertemuan ini sudah diatur jauh-jauh hari, bahkan sebelum kejadian prank itu. Dita pernah bilang bahwa ada investor yang tertarik menyuntikkan dana besar untuk pengembangan bisnis konten kreatif mereka. Radit berpegang teguh pada harapan ini. Jika ia bisa mendapatkan tanda tangan kontrak dari investor tersebut, ia akan mendapatkan pencairan dana segar yang cukup untuk menyelesaikan semua masalah ini, menebus mobilnya, dan membangun kembali akun media sosialnya dari nol.
Harapan itu menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti apartemen mewahnya yang kini terasa seperti penjara. Radit bertekad akan tampil memukau di hadapan investor itu. Ia tidak boleh gagal. Ini adalah nyawanya yang terakhir. Radit menghabiskan sisa harinya dengan menyusun proposal bisnis yang sebenarnya ia sendiri kurang paham isinya. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang sering Dita katakan saat rapat, mencoba meniru gaya bicara Dita yang cerdas dan meyakinkan. Ia berlatih di depan cermin, tersenyum palsu, dan melatih gestur tubuhnya agar terlihat profesional. Ia tidak menyadari bahwa proposal yang ia pegang, data yang ia pelajari, dan reputasi perusahaan yang ia banggakan di depan cermin itu, semuanya adalah hasil karya wanita yang telah ia hina dan ia campakan. Radit masih berada dalam fase penyangkalan. Ia menolak untuk percaya bahwa Dita bisa melakukan serangan sekejam ini. Ia masih mengira bahwa semua kejadian hari ini hanyalah kebetulan buruk yang terjadi secara bersamaan. Kesombongan telah menutup mata hatinya dari kebenaran bahwa Dita, wanita lembut yang dulu selalu tersenyum padanya, kini telah berubah menjadi lawan yang paling menakutkan karena Dita memegang kunci dari setiap pintu di istana pasir yang Radit bangun. Malam itu, Radit tidur dalam kegelapan karena token listriknya benar-benar habis, dan ia sayang mengeluarkan uang tunai terakhirnya untuk membelinya. Ia berbaring di tempat tidur yang terasa dingin, menatap langit-langit kamar yang gelap gulita. Di luar sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip seolah mengejek kesendiriannya. Radit memejamkan mata, membayangkan wajah investor asing yang akan ia temui lusa. Ia menggantungkan seluruh nasibnya pada pertemuan itu. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu bukanlah jalan keluar, melainkan pintu gerbang menuju jurang terdalam yang telah disiapkan khusus untuknya. Hari penentuan itu tiba. Radit bangun lebih pagi dari biasanya, meski tidurnya tidak nyenyak karena hawa panas apartemen yang tanpa pendingin ruangan. Ia mandi dengan air dingin karena pemanas air juga mati, lalu mengenakan setelan jas terbaik yang ia miliki. Jas itu adalah hadiah ulang tahun dari Dita tahun lalu, sebuah fakta ironis yang berusaha Radit abaikan saat ia mengancingkan kemejanya di depan cermin. Ia menyisir rambutnya dengan rapi, menyemprotkan parfum mahal yang tinggal setengah botol, dan berusaha memasang wajah percaya diri. Meski kantung mata terlihat jelas di wajahnya akibat stres beberapa hari terakhir, Radit merasa harus terlihat sempurna. Hari ini ia akan bertemu dengan dewa penolongnya, seorang investor yang dikabarkan mewakili sebuah konglomerasi besar yang tertarik pada industri kreatif digital. Karena mobilnya sudah ditarik leasing, Radit terpaksa memesan taksi daring. Ia menunggu di lobi apartemen dengan gelisah, sesekali merapikan jasnya yang sebenarnya sudah rapi. Ketika mobil taksi itu datang, Radit masuk dengan tergesa-gesa. Perjalanan menuju kawasan perkantoran elit di pusat kota terasa sangat lama. Kemacetan ibu kota membuat Radit semakin stres. Ia terus melihat jam tangannya, takut terlambat sedetik saja. Di dalam taksi, ia kembali membuka-buka berkas proposal yang ia bawa, menghafalkan poin-poin penting yang sebenarnya tidak ia mengerti sepenuhnya. Ia hanya menghafal kata kunci seperti pertumbuhan, valuasi, dan engagement, berharap kata-kata itu bisa menyihir sang investor. Taksi berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dinding kacanya berkilauan memantulkan cahaya matahari. Ini adalah salah satu gedung perkantoran paling prestisius di kota ini. Radit turun dari taksi dan melangkah masuk ke lobi gedung dengan perasaan kagum sekaligus terintimidasi. Orang-orang yang berlalu lalang di sana terlihat sangat sibuk dan profesional, mengenakan pakaian formal dan berbicara dengan nada serius. Radit merasa kecil, namun ia menegakkan punggungnya, berusaha menyatu dengan lingkungan elit tersebut. Ia menuju meja resepsionis dan menyebutkan nama perusahaan yang ingin ia tuju serta tujuannya untuk bertemu dengan jajaran direksi. Resepsionis wanita itu menatapnya sebentar, mengecek daftar tamu di komputer, lalu memberikan kartu akses pengunjung dengan senyum sopan namun dingin. Ia diarahkan menuju lift khusus yang akan membawanya ke lantai paling atas, lantai penthouse tempat para petinggi berkantor. Lift bergerak naik dengan kecepatan tinggi, membuat telinga Radit sedikit berdengung. Jantungnya berdegup semakin kencang seiring bertambahnya angka lantai di layar indikator lift. Pintu lift terbuka, memperlihatkan sebuah ruang tunggu yang sangat mewah. Lantainya terbuat dari marmer impor, sofa kulit asli tertata rapi, dan lukisan-lukisan abstrak bernilai seni tinggi tergantung di dinding. Seorang sekretaris menyambutnya dan memintanya menunggu sebentar, karena rapat direksi sedang berlangsung. Radit duduk di sofa yang empuk itu, tangannya berkeringat dingin memegang map proposal. Ia mencoba mengatur napas, menenangkan gemuruh di dadanya. Ia membayangkan setelah keluar dari ruangan ini, ia akan membawa cek bernilai miliaran rupiah. Ia akan kembali berjaya, membeli mobil yang lebih bagus, dan membungkam mulut semua orang yang menertawakannya, termasuk Dita. Setelah 15 menit yang terasa seperti selamanya,
pintu ganda ruang rapat terbuka. Sekretaris itu mempersilakan Radit masuk. Radit bangkit berdiri, merapikan jasnya sekali lagi, lalu melangkah masuk dengan langkah mantap. Ruangan itu sangat luas dan dingin. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja panjang dari kayu mahoni yang mengkilap. Di ujung meja yang jauh, membelakangi pintu masuk, terdapat sebuah kursi kebesaran dengan sandaran tinggi. Seseorang duduk di sana, menghadap ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Radit tidak bisa melihat wajah orang itu, hanya punggung kursi kulit yang besar. Di sisi kanan dan kiri meja, duduk beberapa orang berpakaian formal yang tampak seperti pengacara dan asisten pribadi. Mereka semua menatap Radit dengan ekspresi datar tanpa senyum. Radit berdiri di ujung meja yang berlawanan, merasa seperti seorang terdakwa yang sedang disidang. Ia berdeham sedikit untuk membersihkan tenggorokannya yang kering. Dengan suara yang berusaha ia buat terdengar wibawa, Radit mulai menyapa. Ia mengucapkan selamat pagi dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ia mulai memperkenalkan dirinya dan visi misinya yang hebat, berbicara pada punggung kursi itu. Radit memohon dengan sangat agar proposalnya diterima, menjelaskan bahwa ia sedang butuh suntikan dana segera untuk melakukan ekspansi bisnis, sebuah kebohongan untuk menutupi kebangkrutannya. Ia berbicara panjang lebar tentang potensi pasar dan bagaimana ia adalah ikon anak muda masa kini. Ia bahkan sedikit merendahkan diri, memohon belas kasihan agar pencairan dana bisa dipercepat hari ini juga karena ada masalah teknis, kecil, di arus kas perusahaannya. Hening sejenak setelah Radit selesai berbicara. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada respons antusias. Suasana ruangan itu begitu sunyi, hingga suara pendingin ruangan terdengar jelas. Orang-orang di sisi meja hanya diam, mencatat sesuatu di buku catatan mereka. Radit mulai merasa tidak enak. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia bertanya dengan ragu apakah ada pertanyaan dari bapak atau ibu investor. Perlahan, kursi kebesaran di ujung meja itu mulai berputar. Jantung Radit berhenti berdetak sesaat. Gerakan kursi itu terasa lambat, sangat dramatis, seolah waktu sedang dipermainkan. Sedikit demi sedikit, sosok yang duduk di kursi itu mulai terlihat. Bukan pria tua bule seperti bayangan Radit. Bukan juga pengusaha paruh baya berwajah garang. Ketika kursi itu berputar sepenuhnya, mata Radit terbelalak hingga hampir keluar. Lututnya terasa lemas seketika, dan map proposal di tangannya terlepas jatuh ke lantai dengan suara berdebum yang nyaring. Di sana, duduk dengan anggun di kursi direktur utama, adalah Dita. Wanita itu mengenakan setelan blazer kerja yang elegan, jilbabnya tertata rapi, memancarkan aura kekuasaan dan wibawa yang belum pernah Radit lihat sebelumnya. Tidak ada lagi Dita yang polos dan penurut. Yang ada di hadapannya adalah seorang wanita karir yang memegang kendali penuh atas ruangan itu, atas gedung itu, dan atas nasib Radit. Dita menatap Radit dengan sorot mata yang tenang namun mematikan. Ia tidak tersenyum, wajahnya datar dan dingin. Di sampingnya, tumpukan berkas tebal tertata rapi. Radit mundur selangkah, mulutnya menganga tak percaya. Ia mencoba berkata-kata, memanggil nama Dita dengan suara tercekat, namun suaranya hilang ditelan keterkejutan. Dita menyandarkan punggungnya di kursi dengan santai, menautkan jari-jarinya di atas meja. Dengan suara yang jernih dan tegas, Dita berbicara, memecahkan keheningan yang mencekam itu. Ia memperkenalkan dirinya bukan sebagai mantan tunangan Radit, melainkan sebagai pemilik saham mayoritas dari perusahaan induk yang selama ini menaungi banyak bisnis digital, termasuk investor yang Radit cari-cari. Dita mengambil sebuah map berwarna merah dari tumpukan berkas di sampingnya, lalu melemparkannya ke tengah meja hingga meluncur berhenti tepat di depan Radit. Ia menjelaskan dengan nada datar bahwa perusahaan ini adalah milik keluarganya, warisan dari mendiang ayahnya yang selama ini ia kelola di balik layar. Selama ini Dita tidak pernah memberitahu Radit, karena ia ingin Radit mandiri dan bekerja keras, bukan bergantung pada kekayaan Dita. Namun, Radit telah membuktikan bahwa dirinya tidak layak. Dita mengatakan bahwa pertemuan hari ini bukan untuk menandatangani kontrak investasi, melainkan untuk memberitahukan secara resmi pemutusan segala bentuk hubungan kerjasama. Radit gemetar hebat. Ia mencoba meraih map itu, membukanya dengan tangan yang sulit dikontrol. Isinya adalah surat pembatalan kontrak, surat penagihan hutang atas semua modal yang pernah dikeluarkan, dan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan Radit selama ini untuk gaya hidup pribadinya. Dita melanjutkan kalimatnya, suaranya tajam menusuk harga diri Radit. Ia mengatakan bahwa Radit bukan hanya kehilangan investor, tapi juga akan menghadapi tuntutan hukum jika tidak bisa mengembalikan semua dana perusahaan dalam waktu 2x24 jam. Radit merasa dunia di sekelilingnya berputar. Harapannya hancur berkeping-keping. Sosok penyelamat yang ia harapkan ternyata adalah orang yang sama yang ia hancurkan hatinya beberapa hari lalu. Dita,
Wanita yang ia sebut bodoh, kini duduk di singgasana kekuasaan, menatapnya dari ketinggian, sementara ia berdiri di bawah sebagai pecundang yang tidak memiliki apa-apa selain hutang dan rasa malu. Radit keluar dari gedung perkantoran mewah itu dengan langkah gontai, seolah nyawanya baru saja dicabut paksa dari tubuhnya. 2 orang petugas keamanan mengawalnya hingga ke pintu keluar, memastikan ia tidak membuat keributan lebih lanjut di lobi perusahaan milik Dita. Matahari siang itu bersinar terik, namun Radit merasa dunianya gelap gulita. Map merah yang dilemparkan Dita tadi masih ia genggam erat di tangannya, berisi vonis kematian bagi karir dan kehidupan finansialnya. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi, namun otaknya buntu. Dita, wanita yang selama ini ia anggap lemah dan bisa dipermainkan, ternyata adalah raksasa yang sedang tidur. Radit merasa bodoh, sangat bodoh, karena telah membangunkan raksasa itu dengan cara yang paling menghina. Ia duduk termenung di halte bus depan gedung, mengabaikan tatapan aneh orang-orang yang melihat setelan jas mahalnya yang mulai kusut. Namun, serangan Dita ternyata belum selesai. Serangan di ruang rapat tadi hanyalah permulaan dari badai kehancuran yang sesungguhnya. Ponsel Radit yang layar kacanya sudah retak tiba-tiba bergetar hebat tanpa henti. Notifikasi masuk bertubi-tubi seperti air bah. Radit membuka ponselnya dengan tangan gemetar. Di beranda media sosial, sebuah video baru sedang menjadi viral, mengalahkan popularitas video prank lamarannya kemarin. Kali ini, videonya bukan berasal dari akun gosip murahan, melainkan dari sebuah akun anonim yang merilis bukti-bukti digital yang valid dan tak terbantahkan. Video itu diawali dengan rekaman CCTV dari sudut lain di kafe tempat kejadian lamaran itu. Kualitas gambarnya sangat jernih dan audionya terdengar jelas. Dalam rekaman itu, terlihat jelas persiapan Radit dan Yanita sebelum Dita datang. Terdengar suara Radit yang sedang memberikan instruksi kepada teman-temannya sambil tertawa mengejek. Radit rekam berkata dengan lantang bahwa ia muak dengan Dita, dan hanya ingin memanfaatkan momen ulang tahun ini, untuk menaikkan engagement akunnya, agar bisa mendapatkan kontrak iklan besar. Ia bahkan menyebut para pengikutnya di media sosial sebagai sekumpulan orang bodoh yang mudah ditipu dengan drama receh. Kalimat itu terdengar sangat jelas dan menyakitkan. Tidak ada rekayasa, tidak ada potongan. Itu adalah wajah asli Radit yang sombong dan manipulatif, yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng pria romantis dan humoris. Video itu tidak berhenti di situ. Bagian selanjutnya menampilkan tangkapan layar percakapan grup pesan singkat antara Radit dan Yanita. Dalam obrolan itu, Radit secara gamblang merencanakan skenario untuk mempermalukan Dita. Ia menuliskan kata-kata kasar yang menghina fisik dan kepribadian Dita. Lebih parah lagi, terungkap juga bukti percakapan di mana Radit menyuruh adminnya untuk membeli pengikut palsu dan memanipulasi data statistik agar terlihat populer di mata klien. Bukti-bukti ini telah menghantam reputasi Radit tepat di ulu hati. Dita tidak hanya menyerang dompetnya, tapi Dita sedang membunuh karakter Radit di hadapan jutaan manusia. Reaksi publik berubah 180 derajat dalam hitungan menit. Netizen yang tadinya menertawakan Dita dan memuja Radit, kini berbalik arah dengan keganasan yang mengerikan. Kolom komentar di semua akun media sosial yang memuat ulang video itu, penuh dengan hujatan dan caci maki untuk Radit. Tagar boykot Radit mulai menjadi tren nomor 1. Orang-orang merasa dikhianati karena telah mengidolakan penipu. Merek-merek yang tadinya melirik Radit segera membuat pernyataan resmi membatalkan kerjasama dan menjauhkan diri dari citra buruk Radit. Radit menyaksikan semua itu dari layar ponselnya dengan napas tertahan. Ia melihat kerajaan mayanya runtuh, bata demi bata, hancur menjadi debu digital yang tak berharga. Di tengah kepanikan itu, Radit berharap Yanita akan membelanya, atau setidaknya berada di pihaknya untuk menghadapi serangan ini bersama-sama. Namun, harapan itu pupus ketika sebuah notifikasi video baru muncul dari akun pribadi Yanita. Radit membuka video itu dengan perasaan was-was. Di layar, Yanita tampil dengan wajah sembab tanpa riasan, duduk di depan kamera dengan mata berkaca-kaca. Yanita memulai videonya dengan permintaan maaf kepada Dita dan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, kalimat selanjutnya membuat darah Radit mendidih. Yanita, dengan akting air mata buayanya, mengatakan bahwa ia adalah korban manipulasi Radit. Ia mengaku dipaksa oleh Radit untuk ikut dalam rencana prank itu di bawah ancaman. Yanita menuduh Radit sebagai otak jahat yang mengendalikan segalanya, sementara ia hanya teman yang takut menolak perintah Radit. Yanita melemparkan semua kesalahan kepada Radit demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia mencuci tangan dengan sangat bersih, meninggalkan Radit sendirian di tengah lautan hujatan. Radit ingin berteriak, ingin membalas video itu, ingin mengatakan bahwa Yanita juga menikmati setiap detik rencana jahat mereka. Tapi Radit tidak bisa berbuat apa-apa. Akunnya sudah hilang, suaranya sudah dibungkam,
dan tidak ada satu orang pun yang akan percaya pada pembelaan seorang penipu yang sudah terbukti bersalah. Radit membanting ponselnya ke aspal hingga hancur berkeping-keping, sama seperti hidupnya saat ini. Ia berteriak frustrasi di pinggir jalan, menjadi tontonan orang-orang yang mulai mengenalinya sebagai si pria viral yang jahat. Radit menutupi wajahnya dengan jas, lalu berlari menjauh, mencoba sembunyi dari dunia yang kini memburunya. 1 minggu telah berlalu sejak hari di mana Dita menjatuhkan palu keadilan di ruang rapat itu. Bagi Radit, 1 minggu ini terasa lebih panjang dan menyiksa daripada seumur hidupnya. Ia kini bukan lagi siapa-siapa. Ia bukan lagi influencer ternama, bukan lagi pengusaha muda sukses, dan bukan lagi tunangan dari wanita kaya raya. Radit telah resmi menjadi gelandangan di kotanya sendiri. Apartemen mewahnya telah disita 3 hari yang lalu. Pemilik unit mengusirnya tanpa ampun karena tunggakan sewa dan banyaknya komplain dari tetangga, akibat serbuan wartawan dan penagih hutang yang datang silih berganti. Radit keluar dari sana, hanya membawa 1 koper berisi pakaian kotor yang belum sempat ia cuci. Radit mencoba mencari perlindungan ke rumah teman-temannya, orang-orang yang dulu selalu hadir di setiap pesta yang ia adakan, orang-orang yang dulu mengaku sebagai sahabat sejati. Namun, pintu-pintu itu tertutup rapat baginya. Teman-teman pestanya pura-pura tidak kenal. Bahkan ada yang mengusirnya dengan kasar karena takut terbawa sial atau ikut dihujat netizen jika terlihat menolong Radit. Mereka semua menghilang saat uang Radit habis, membuktikan bahwa persahabatan mereka hanyalah transaksional semata. Radit tidur berpindah-pindah, dari masjid ke masjid, atau kadang di pos ronda yang sepi saat malam larut, hanya untuk sekadar memejamkan mata sejenak sebelum diusir lagi oleh warga. Uang tunai di dompetnya sudah habis tak bersisa. Kartu ATM-nya sudah lama menjadi sampah plastik yang tidak berguna, karena semua rekeningnya dibekukan oleh bank atas perintah pengadilan yang diajukan pengacara Dita. Radit merasakan lapar yang luar biasa. Perutnya perih melilit, karena sudah 2 hari ia hanya minum air keran dari toilet umum. Dulu ia bisa menghabiskan jutaan rupiah sekali makan, kini sepotong roti pun tak mampu ia beli. Ia melihat bayangannya di kaca sebuah toko roti. Sosok di sana sangat menyedihkan. Wajahnya kusam, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat, rambutnya acak-acakan dan berminyak, serta bau badannya mulai tidak sedap. Jas mahal yang ia banggakan seminggu lalu kini kusut dan kotor penuh noda. Dalam keputusasaannya, Radit teringat Yanita. Ia berpikir mungkin Yanita masih punya sedikit hati nurani, mengingat mereka pernah sangat dekat. Radit berjalan kaki berkilo-kilometer menuju kos eksklusif tempat Yanita tinggal. Sesampainya di sana, ia melihat Yanita baru saja turun dari mobil bersama seorang pria lain. Yanita terlihat tertawa bahagia, seolah tidak pernah ada masalah yang terjadi. Radit memberanikan diri mendekat, memanggil nama Yanita dengan suara parau. Yanita menoleh, dan ekspresi jijik langsung terpancar di wajahnya saat melihat kondisi Radit yang seperti pengemis. Yanita tidak membiarkan Radit mendekat. Ia justru memanggil satpam kos dan berteriak bahwa ada orang gila yang mengganggunya. Yanita mengancam akan memanggil polisi jika Radit tidak segera pergi. Kata-kata Yanita begitu tajam, menusuk sisa-sisa harga diri Radit. Wanita itu benar-benar membuangnya seperti sampah. Radit berjalan menjauh dengan langkah terseok-seok. Langit sore itu mulai mendung, awan hitam bergulung-gulung seolah ikut merasakan kesedihan dan kemarahan alam semesta terhadapnya. Hujan mulai turun, awalnya rintik-rintik, lalu berubah menjadi deras dalam sekejap. Radit tidak berteduh. Ia membiarkan tubuhnya diguyur hujan, berharap air itu bisa membilas dosa-dosanya, atau setidaknya menyamarkan air mata yang kini bercampur dengan air hujan di pipinya. Di tengah dingin yang menusuk tulang dan perut yang keroncongan, bayangan Dita melintas di benaknya. Ia teringat betapa hangatnya senyum Dita saat menyambutnya pulang kerja dulu. Ia teringat masakan Ibu Puji yang selalu lezat dan disajikan dengan penuh kasih sayang. Dita tidak pernah memandang hartanya, karena Dita lah yang memberinya harta. Dita mencintainya saat ia bukan siapa-siapa. Dita adalah satu-satunya rumah tempat ia bisa pulang, dan ia telah menghancurkan rumah itu dengan tangannya sendiri. Penyesalan yang amat sangat dalam menghantam dada Radit, hingga ia sesak napas. Ia sadar, seluruh kemalangan ini adalah karma atas kesombongannya. Ia telah menyia-nyiakan berlian demi memungut kerikil tajam yang melukainya. Kaki Radit, entah digerakkan oleh insting atau takdir, mulai melangkah menuju ke satu arah yang pasti. Bukan ke pusat kota, melainkan ke daerah pinggiran yang asri, tempat rumah Ibu Puji berada. Jaraknya jauh, tapi Radit terus berjalan menembus hujan lebat. Ia tidak peduli kakinya lecet atau tubuhnya menggigil kedinginan. Ia harus bertemu Dita. Ia harus memohon ampun, bukan untuk meminta hartanya kembali, tapi karena ia sadar bahwa hidupnya hampa tanpa kehadiran Dita. Ego Radit sudah mati,
hancur bersamaan dengan karirnya. Kini yang tersisa hanyalah seorang pria putus asa yang ingin bersujud di kaki wanita yang pernah ia hina. Langit semakin gelap ketika Radit akhirnya sampai di depan pagar rumah Ibu Puji. Rumah itu terlihat hangat dengan lampu-lampu kekuningan yang menyala di teras. Dari balik pagar, ia bisa melihat samar-samar bayangan dua wanita sedang duduk di ruang tamu. Suara tawa pelan terdengar di sela-sela suara hujan. Itu suara Dita. Suara yang dulu selalu menenangkannya, kini terdengar begitu jauh dan tak terjangkau. Radit memegang besi pagar yang dingin dengan tangan gemetar. Ia mengumpulkan sisa tenaganya untuk membuka gerbang yang tidak terkunci itu. Ia siap menjatuhkan harga dirinya yang terakhir. Ia siap bersujud, menangis, dan mencium kaki Dita, berharap ada secuil belas kasihan tersisa di hati malaikat yang telah ia sakiti itu. Hujan turun semakin deras malam itu, seolah langit ikut menumpahkan segala kemarahan yang tertahan. Petir menyambar sesekali, menerangi langit gelap dengan kilatan cahaya yang menyilaukan, diikuti oleh suara guntur yang menggelegar menakutkan. Di tengah badai itu, Radit melangkah masuk ke halaman rumah yang sangat ia kenal. Tubuhnya basah kuyup, menggigil hebat bukan hanya karena dinginnya air hujan yang menusuk tulang, tetapi juga karena rasa takut dan malu yang bercampur aduk di dalam dadanya. Setiap langkah kakinya terasa berat, menyeret sepatu yang penuh lumpur, meninggalkan jejak kotor di atas paving blok yang bersih. Ia menatap ke arah teras rumah. Di sana, Dita dan Ibu Puji sedang duduk santai menikmati teh hangat, terlindung dari badai, dikelilingi oleh kenyamanan yang dulu pernah Radit nikmati namun kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Radit menaiki anak tangga teras dengan tubuh gemetar. Air menetes deras dari rambut dan pakaiannya, membasahi lantai teras yang kering. Suara langkah kakinya yang berat akhirnya menarik perhatian kedua wanita itu. Ibu Puji adalah yang pertama menyadari kehadiran sosok menyedihkan itu. Beliau terpekik kaget, hampir menjatuhkan cangkir teh yang dipegangnya. Wajah Ibu Puji memucat, antara terkejut dan marah melihat pria yang telah menghancurkan hati putrinya kini berdiri di hadapannya seperti hantu. Dita menoleh perlahan, wajahnya tetap tenang, tidak ada raut terkejut yang berlebihan. Tatapan Dita dingin, sedingin udara malam yang dibawa masuk oleh Radit. Ia meletakkan toples kue yang sedang ia pegang ke atas meja dengan gerakan perlahan, lalu menatap lurus ke arah mata Radit yang merah dan bengkak. Tanpa permisi, tanpa sapaan, lutut Radit seketika lemas. Ia ambruk ke lantai teras yang dingin, tepat di dekat kaki Dita. Pria yang dulu begitu sombong di atas panggung kafe, yang tertawa lantang sambil menunjuk muka Dita, kini bersujud dengan wajah mencium lantai. Bahunya berguncang hebat. Isak tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah, bercampur dengan suara deru hujan di luar sana. Radit menangis meraung-raung. Suara tangisannya terdengar begitu pilu dan menyayat hati. Sebuah suara dari seseorang yang telah kehilangan segalanya dan berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia merayap mendekat, mencoba meraih ujung pakaian gamis Dita dengan tangannya yang kotor dan gemetar, namun Dita menarik kakinya mundur sedikit, menolak disentuh oleh tangan yang pernah mengkhianatinya itu. Radit mulai berbicara di sela-sela tangisnya, suaranya parau dan terputus-putus. Ia memohon ampun berulang kali. Kata, maaf, keluar dari mulutnya ratusan kali seperti mantra yang ia harap bisa memutar balik waktu. Radit mengatakan bahwa ia bodoh, ia hilaf, dan ia telah dibutakan oleh popularitas sesaat. Ia bersumpah demi apapun bahwa ia tidak bermaksud menyakiti Dita sedalam itu. Ia berdalih bahwa semua itu adalah ide Yanita, bahwa ia hanya dipengaruhi oleh teman-temannya yang buruk. Radit berusaha melempar kesalahan kepada orang lain, berharap Dita yang berhati lembut akan merasa kasihan padanya. Ia menceritakan betapa menderitanya hidupnya sekarang, bagaimana ia diusir dari apartemen, bagaimana ia tidak makan berhari-hari, dan bagaimana semua orang membuangnya seperti sampah. Ibu Puji yang mendengar itu tidak tahan lagi. Beliau berdiri dengan marah, tangannya menunjuk ke arah pagar, menyuruh Radit pergi. Ibu Puji berteriak bahwa Radit tidak punya malu, datang ke sini setelah mempermalukan Dita di depan seluruh dunia. Namun, Radit tidak peduli. Ia tetap bersujud. Bahkan kini ia mencoba mencium kaki Dita. Ia memohon agar Dita mau menerimanya kembali. Radit berjanji akan berubah, akan menjadi suami yang baik, akan menuruti semua kemauan Dita. Di balik kata-kata manis itu, terselip keputusasaan finansial yang nyata. Radit memohon agar Dita mencabut tuntutan hukumnya, mengembalikan aset-asetnya, dan membiarkannya hidup nyaman kembali. Tolong nikahi aku, Dita. Aku cinta mati sama kamu. Jangan biarkan aku hancur seperti ini. Aku mohon, teriak Radit histeris, wajahnya basah oleh air mata dan air hujan. Dita menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Dulu, ia pasti akan langsung luluh melihat air mata Radit. Dulu,
Ia pasti akan ikut menangis dan memeluk pria ini, memberikan apapun yang ia minta. Tapi Dita yang sekarang bukanlah Dita yang dulu. Luka yang ditorehkan Radit telah membakar habis kepolosannya, menyisakan kebijaksanaan yang keras dan tegas. Dita memberi isyarat tangan kepada ibunya untuk tenang. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan menundukkan badannya, mensejajarkan wajahnya dengan wajah Radit yang masih menempel di lantai. Radit merasakan pergerakan Dita. Ia mengangkat wajahnya sedikit, menatap Dita dengan penuh harap. Ia melihat Dita tersenyum. Senyuman itu sangat manis, sama persis dengan senyuman tulus yang Dita berikan saat ia menerima lamaran Radit di kafe waktu itu. Jantung Radit berdegup kencang, secercah harapan muncul di hatinya. Ia mengira Dita akan memaafkannya. Ia mengira Dita akan berkata, "Iya," sekali lagi dan menyelamatkannya dari neraka dunia ini. Radit sudah membayangkan dirinya kembali tidur di kasur empuk dan memegang kartu kredit tanpa batas. Ia menahan napas, menunggu kata-kata pengampunan keluar dari bibir Dita. Namun, Dita mendekatkan wajahnya ke telinga Radit. Aroma parfum Dita yang lembut tercium, mengingatkan Radit pada masa-masa bahagia mereka. Dengan suara yang sangat pelan, lembut, namun penuh penekanan yang menusuk, Dita berbisik. Bisikan itu menghancurkan harapan Radit seketika, membekukan darah di nadinya. Dita tidak mengucapkan kata cinta atau maaf. Dita mengulang kalimat yang pernah Radit teriakkan dengan angkuh. "Masih ingat kata-katamu, Mas? Itu cuma prank, dasar bodoh." Kalimat itu menghantam telinga Radit lebih keras daripada petir yang menyambar di luar. Matanya terbelalak lebar, pupilnya mengecil karena syok. Ia menatap Dita tidak percaya. Senyuman manis di wajah Dita perlahan berubah menjadi ekspresi datar dan dingin. Dita menegakkan tubuhnya kembali, berdiri menjulang tinggi di hadapan Radit yang masih terkapar. Tidak ada belas kasihan di mata itu. Yang ada hanyalah sebuah penutupan buku, sebuah akhir cerita yang ditulis Dita dengan tintanya sendiri. Radit menyadari saat itu juga, bahwa wanita di hadapannya bukan lagi miliknya, dan tidak akan pernah bisa ia tipu lagi untuk selamanya. Suara petir kembali menggelegar, seolah menjadi tanda palu hakim telah diketuk. Setelah membisikkan kalimat mematikan itu, Dita mundur beberapa langkah, menjaga jarak dari tubuh Radit yang kotor. Tanpa banyak bicara, Dita menekan tombol interkom yang terpasang di dinding teras, memanggil petugas keamanan komplek yang berjaga di pos depan. Dalam hitungan menit, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar datang berlari menembus hujan. Mereka melihat situasi di teras, melihat Radit yang masih bengong dengan wajah syok di lantai, dan langsung mengerti tugas mereka. Tanpa perlu diperintah 2 kali, mereka mencengkeram lengan Radit kiri dan kanan, menariknya berdiri dengan paksa. Radit tersentak dari lamunannya. Ia mulai memberontak, berteriak-teriak memanggil nama Dita. Ia mencoba melepaskan diri dari cengkeraman petugas, tapi tenaganya yang sudah terkuras karena lapar dan stres tidak sebanding dengan kekuatan petugas keamanan itu. "Dita, jangan lakukan ini. Dita, aku mohon. Aku tidak punya tempat tujuan," teriak Radit memilukan. Namun Dita hanya berdiri diam di samping Ibu Puji, menatap Radit yang diseret menjauh dengan pandangan kosong. Pintu gerbang rumah itu ditutup dengan keras di depan wajah Radit, memisahkan dunianya yang gelap dengan dunia Dita yang hangat untuk selamanya. Radit ditinggalkan sendirian di jalanan aspal yang basah, di bawah guyuran hujan malam yang tak kunjung reda. Keesokan harinya, karma Radit mencapai puncaknya dengan cara yang paling ironis. Seseorang merekam kejadian saat Radit sedang mengais sisa makanan di tong sampah belakang sebuah minimarket karena kelaparan. Video itu diunggah ke media sosial dengan judul, "Mantan influencer Sultan kini jadi pemulung." Video itu meledak viral lebih cepat dari video manapun yang pernah Radit buat. Kali ini, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Netizen membanjiri kolom komentar dengan kalimat-kalimat yang menyadarkan bahwa roda kehidupan itu berputar. Wajah Radit yang kusam dan menyedihkan menjadi simbol nyata dari akibat kesombongan dan ketidaktulusan. Ia menjadi tontonan publik, kali ini bukan sebagai bintang, melainkan sebagai contoh buruk yang harus dihindari. Ia tidak bisa bersembunyi karena wajahnya sudah terlalu terkenal. Kemanapun ia pergi, orang-orang akan menunjuknya, berbisik, bahkan ada yang melemparinya dengan sampah. Sementara itu, nasib Yanita tidak jauh lebih baik. Ia mengira dengan mengkhianati Radit dan membuat video klarifikasi palsu, ia akan selamat dan bisa melanjutkan karirnya sebagai selebgram. Namun, Dita adalah pemain catur yang memikirkan 5 langkah ke depan. Tim pengacara Dita telah mengumpulkan bukti bahwa Yanita juga terlibat dalam penggelapan dana promosi yang seharusnya disetorkan ke perusahaan Dita. Selain itu, beberapa pemilik toko daring yang pernah menggunakan jasa Yanita mulai buka suara, bahwa Yanita sering menerima barang dan uang tapi tidak pernah memposting promosi yang dijanjikan.
Polisi mendatangi kos eksklusif Yanita siang itu. Di depan kamera wartawan yang sengaja diundang, Yanita digiring keluar dengan tangan borgol, menutupi wajahnya yang tanpa riasan dengan rambutnya yang berantakan. Ia menangis histeris, berteriak bahwa ia tidak bersalah, namun bukti-bukti digital tidak bisa berbohong. Karir yang ia bangun dengan cara licik runtuh dalam sekejap, mengantarkannya ke balik jeruji besi atas tuduhan penipuan berlapis. Waktu berlalu cepat. 1 bulan kemudian, suasana di sebuah gedung perkantoran di pusat kota terlihat sibuk namun kondusif. Di lantai teratas, di dalam ruangan direktur utama yang luas dan berkelas, Dita sedang duduk memeriksa tumpukan dokumen. Ia terlihat jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Aura kepemimpinannya semakin kuat, dihormati oleh ratusan karyawannya. Bisnisnya berkembang pesat setelah ia mengambil alih kendali penuh dan membersihkan parasit-parasit yang selama ini menggerogoti perusahaannya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Pintu ruangan terbuka perlahan. Ibu Puji masuk membawa rantang makanan berisi makan siang kesukaan Dita. Senyum di wajah Ibu Puji merekah lebar, tidak ada lagi jejak air mata kesedihan seperti sebulan yang lalu. Ibu Puji meletakkan makanan itu di meja, lalu mencium kening putrinya dengan bangga. Mereka berdua makan siang bersama sambil tertawa, membicarakan rencana liburan akhir tahun ke luar negeri, sebuah liburan yang benar-benar untuk mereka nikmati, bukan untuk konten media sosial. Kebahagiaan mereka terasa nyata, hangat, dan tidak dibuat-buat. Setelah makan siang selesai dan Ibu Puji pamit pulang, Dita berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Ia melihat ke bawah, ke arah jalanan yang sibuk di mana ribuan manusia sedang berjuang dengan nasibnya masing-masing. Dita merenung sejenak, bersyukur atas kekuatan yang Tuhan berikan padanya untuk melewati badai pengkhianatan itu. Ia sadar bahwa rasa sakitlah yang membuatnya tumbuh menjadi wanita tangguh seperti sekarang. Dita kemudian membalikkan badannya. Ia menatap lurus ke depan, seolah-olah menatap mata Anda, para pembaca yang telah mengikuti kisahnya dari awal. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman penuh kemenangan, sebuah senyuman yang menyiratkan kepuasan mendalam karena keadilan telah ditegakkan. Ia merapikan sedikit kerudungnya, lalu mengedipkan sebelah matanya dengan jenaka. Tatapannya seolah berkata, "Jangan pernah bermain api jika tidak ingin terbakar, dan jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang." Layar perlahan menggelap, meninggalkan kesan mendalam bahwa dalam hidup ini, karma tidak pernah salah alamat, dan orang baik akan selalu menemukan jalan kemenangannya sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak malam badai yang mengubah takdir banyak orang itu. Waktu bergulir tanpa ampun, menggilas mereka yang tidak mau belajar, dan mengangkat derajat mereka yang sabar. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah di pusat ibu kota, ratusan lampu kristal bersinar terang, menerangi wajah-wajah orang sukses yang hadir dalam acara penganugerahan pengusaha wanita inspiratif tahun ini. Suasana di dalam ruangan itu begitu elegan dan penuh rasa hormat. Tidak ada kamera ponsel yang merekam untuk konten prank murahan, tidak ada tawa mengejek, yang ada hanyalah decak kagum dan tepuk tangan apresiasi yang tulus. Di atas panggung, Dita berdiri dengan anggun di balik podium. Penampilannya jauh lebih berwibawa dibandingkan 5 tahun lalu. Ia mengenakan busana formal yang santun namun memancarkan aura kelas, atas yang tidak bisa dibeli dengan uang semata. Di tangannya, ia memegang sebuah trofi emas, simbol pengakuan nasional atas keberhasilannya mengembangkan perusahaannya menjadi salah satu raksasa industri kreatif dan teknologi di negeri ini. Dita tersenyum ke arah hadirin, matanya berbinar bukan karena air mata kesedihan, melainkan air mata keharuan yang membahagiakan. Di barisan paling depan, duduk Ibu Puji yang kini terlihat sangat sehat dan bugar, tersenyum bangga sambil menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Di samping Ibu Puji, duduk seorang pria tegap dengan tatapan mata yang teduh dan penuh kasih sayang. Pria itu adalah suami Dita, seorang dokter spesialis yang ia nikahi 2 tahun lalu. Pria yang tidak pernah menjanjikan kemewahan palsu, namun memberikan kesetiaan dan penghormatan yang nyata setiap harinya. Setelah turun dari panggung, Dita disambut pelukan hangat suaminya. Pria itu membisikkan kata selamat dan memuji betapa hebatnya Dita malam ini. Dita merasa hatinya begitu penuh. Ia teringat masa lalu, bukan dengan rasa sakit, melainkan sebagai sebuah pelajaran berharga. Ia bersyukur Tuhan pernah mematahkan hatinya sedemikian rupa, karena jika tidak, ia mungkin masih terjebak dengan orang yang salah dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati seperti yang ia rasakan saat ini. Kehidupan Dita kini sempurna, bukan karena hartanya yang melimpah, tapi karena ia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya tanpa syarat. Sementara itu, di luar lobi hotel yang gemerlap, kontras kehidupan yang tajam sedang terjadi. Udara malam Jakarta terasa panas dan berdebu. Di area parkir valet yang sibuk,
Seorang pria kurus dengan kulit terbakar matahari sedang sibuk mengatur lalu lintas kendaraan tamu-tamu VIP. Pria itu mengenakan seragam petugas parkir yang sedikit kebesaran dan kusam. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kerutan-kerutan keras menghiasi dahinya, dan matanya yang dulu bersinar licik ini terlihat redup dan lelah. Pria itu adalah Radit. Setelah video, pemulung, itu viral 5 tahun lalu, Radit benar-benar kehilangan segalanya. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya karena jejak digitalnya yang buruk sebagai penipu dan orang yang tidak beretika. Ia sempat menjadi buruh kasar di pasar, kuli panggul, hingga akhirnya diterima bekerja sebagai tenaga bantu parkir di hotel ini berkat belas kasihan seorang mandor. Setiap hari, ia harus melihat mobil-mobil mewah yang dulu pernah ia kendarai, meski milik Dita, kini dikendarai oleh orang lain. Setiap deru mesin mobil sport yang lewat adalah siksaan batin baginya, mengingatkannya pada kesombongan masa lalunya. Malam itu, tugas Radit adalah membukakan pintu mobil bagi tamu-tamu yang hendak pulang. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depannya. Itu adalah mobil paling mahal yang ada di lobi malam itu. Radit buru-buru membukakan pintu penumpang dengan sikap membungkuk hormat, berharap mendapatkan tip uang receh. Pintu terbuka, dan wangi parfum yang sangat ia kenal menyeruak keluar, mengalahkan bau asap knalpot yang sesak. Radit terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat siapa yang berjalan mendekati mobil itu. Dita berjalan keluar lobi didampingi suaminya dan Ibu Puji. Mereka tertawa bahagia, membicarakan acara tadi. Radit mematung memegang pegangan pintu mobil. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin memanggil nama Dita. Ia ingin berteriak bahwa ia ada di sini, bahwa ia menyesal, bahwa ia merindukan kehidupan lamanya. Mulutnya terbuka sedikit, suara tertahan di tenggorokan. Dita. Bisiknya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Namun, Dita sama sekali tidak menoleh. Ia sibuk merapikan selendang Ibu Puji agar tidak tertiup angin. Bagi Dita, petugas parkir di depannya hanyalah bagian dari latar belakang kota Jakarta, orang asing yang tidak ia kenali. Dita masuk ke dalam mobil dengan anggun, diikuti oleh Ibu Puji. Suami Dita sempat menatap Radit sekilas, memberikan selembar uang tip yang cukup besar ke tangan Radit sambil mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu menyusul masuk dan menutup pintu. Radit berdiri kaku memegang lembaran uang itu. Mobil sedan mewah itu perlahan melaju meninggalkan lobi, membawa Dita menjauh menuju kehidupan indahnya. Radit menatap lampu belakang mobil yang semakin mengecil di kejauhan, menyatu dengan hiruk-pikuk lalu lintas ibu kota. Air mata menetes di pipi Radit yang kotor. Rasa sakit yang ia rasakan kali ini jauh lebih perih daripada 5 tahun lalu. Dulu ia menangis karena kehilangan harta, sekarang ia menangis karena menyadari bahwa ia benar-benar telah dilupakan. Ia bukan lagi siapa-siapa di mata Dita. Ia hanyalah masa lalu yang sudah terhapus, sebuah noda kecil yang sudah dibersihkan. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirine polisi. Radit teringat berita yang ia dengar dari radio pos Satpam tadi pagi. Yanita baru saja bebas dari penjara setelah menjalani masa hukumannya. Tapi berita itu mengatakan bahwa Yanita kini mengalami gangguan jiwa, karena tidak kuat menerima kenyataan dan tekanan mental selama di dalam sel. Yanita sering terlihat berbicara sendiri di pinggir jalan, menganggap dirinya masih selebgram terkenal yang sedang melakukan siaran langsung. 2 orang yang dulu berkomplot dengan jahat, kini hancur lebur di jalan masing-masing. Radit mengusap air matanya kasar dengan lengan seragamnya. Suara klakson mobil di belakangnya berbunyi nyaring dan tidak sabaran, membuyarkan lamunannya. Seorang tamu hotel berteriak memarahinya karena melamun dan menghalangi jalan. Radit tersentak, kembali membungkuk-bungkuk meminta maaf, dan kembali bekerja mengatur mobil orang lain. Di bawah langit malam yang sama, Dita tidur nyenyak dalam kehangatan dan kedamaian, sementara Radit harus terus terjaga dalam penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Keadilan telah menemukan keseimbangannya yang sempurna.